Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusadi. Sebentar. Pak Opi, terima kasih atas waktunya. Mengganggu lagi nih lewat kegiatan CGP Guru Penggerak. Karena ada beberapa yang emang harus dilaksanakan. Setelah kemarin kita melakukan pra-observasi ya, kemudian observasi apa ya? Ya. Pada tanggal kalau tak salah tanggal 23 23-an ya. iya 20-an lah. ya. Nah sekarang saya ingin melakukan pasca observasi nih Pak setelah kegiatan kemarin. Kalau sebelumnya Bapak di observasi kemarin, kegiatan Bapak itu dalam pengajaran itu lebih menanamkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya pada siswa. Bagaimana nih perasaan Bapak pada saat melakukan pembelajaran kemudian bersamaan dengan observasi? Siap. Perasaannya gimana? Sebetulnya awalnya sangat menegangkan dan membuat saya tertantang gitu Bapak Rusadi. Karena ya bisa dilihat sendirilah kalau misalkan disupervisi sama pihak sekolahnya langsung gitu. Itu cuma 2 kali mungkin dalam 1 semester gitu. Jadi emang saya merasa diri saya sendiri, dikarenakan saya merasa sebagai guru masih belum sempurna, mungkin jauh dikatakan sempurna, saya perlu diberitahu oleh orang lain kelemahan saya itu seperti apa. Sehingga perasaan saya yang awalnya merasa takut salah, takut banyak kekurangannya, tapi ketika saya sudah ada observasi, disupervisi sama Bapak Rusadi, ya rasanya lega gitu. Jadi saya tahu lah intinya kelemahan dan kelebihan saya. Seperti itu Bapak Rusadi. Jadi tadi Bapak bilang 2 kali dalam 1 semester. Ya, itu kegiatan yang luar biasa Bu. Dan biasanya tegang Pak ya. Tegang. Didampingi pengawas. Pengawas langsung ya. Nah, bisa Pak tolong diceritakan nih tujuan dari pembelajaran Bapak nih saat itu? Kemarin saat pembelajaran saya tujuannya itu titik beratnya lebih ke konsep matematika gitu. Kalau untuk lebih luasnya menggali suatu informasi dalam suatu teks, dalam suatu tabel mungkin kaitannya dengan matematika, dikaitkan dengan permasalahan operasi hitung bilangan caca. Kenapa saya mengambil perkalian? Karena perkalian itu esensinya ya hampir sama ketika bahasa Indonesia nggak bisa baca. Sedangkan di kelas 5 nanti ada ANBK yang soal-soalnya udah semakin hot gitu. Bagaimana mungkin anak bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang hot, bekal dia pun di perkalian dia sulit. Masih susah. Nah makanya saya lebih nge-review, mengulas kembali perkalian. Ya, jadi di tujuan dari Bapak sini berarti lebih penekanan kepada materi perkalian Pak ya, agar siswa lebih dapat memahami materi atau diibaratkan bahasa Indonesia membacanya. Apakah pada saat Bapak melakukan pembelajaran tujuan pembelajaran itu kira-kira berapa persen ya yang tercapai pada saat itu? Tujuannya mungkin kalau bisa dikatakan pede saya 90% Bapak Rusadi. 90% ya? Ya. Alhamdulillah. Dari siswa saya 21 itu mungkin hanya yang perlu bimbingan tambahan individual cuman 1 sampai 2 orang saja. 1 sampai 2 orang. Ya. Selebihnya itu udah kalau dari KKTP itu udah melebihi KKTP-nya itu. Udah memiliki kapasitas. Ya. Berarti 90% tercapai Pak ya? Oke. Dalam kegiatan pembelajaran nih Pak, kalau ada pilihan nih skala ya 1 sampai 10 nih, Pak Opi ini sudah melakukan berada di posisi skala berapa? Mungkin kalau digambarkan skala 1 sampai 10 tadi Bapak Rusadi, Iya. 8,5 sampai 9 mungkin Bapak Rusadi. Oh bisa, ada posisi itu ya Pak? Ya, dikarenakan ada beberapa kendala, ada beberapa hambatan yang sebetulnya itu bisa dikatakan juga di luar kontrol saya. Gitu.
Bisa diceritakan Pak Ah, hambatannya? kalau nggak salah hambatannya itu awalnya saya membuat suatu video gitu di Canva Bapak Rosadi. Iya. Nah video itu awalnya ingin saya tampilkan gitu, video Oh, yang iya, saya iya. bikin sendiri. Iya. Nah kebetulan jadi iya, di iya, sekolah ini kan aliran listriknya nggak terlalu kuat itu, terutama infocus pun yang terbatas. Kebetulan gitu. kemarin mati Pak ya, jadi Ah. tidak terlaksana beralih ke plan B ya. Ah Iya, 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 kayak gitu. iya, iya, iya. Dan untungnya ya saya menyediakan media yang bisa dilaksanakan tanpa perlu adanya listrik gitu Bapak Rosadi. Iya, iya. Seperti itu. Baik. Kemudian ada yang perlu ditingkatkan nih dalam mengelola kelas nih Pak Wapi. Kira-kira apa nih menurut Pak Wapi nih yang perlu ditingkatkan? Kalau melihat dari kultur kelas saya yang ingin ditingkatkan itu lebih ke kemandirian belajar dan kesadaran mereka akan pentingnya belajar gitu Bapak Rosadi. Kemandirian. Itu mungkin banyak faktor ya, mungkin dari sayanya juga mungkin mengajarnya kurang maksimal atau apa, mungkin dari cara mengajarnya saya yang medianya mungkin kurang beragam, kurang berdiferensiasi mungkin. Jadi intinya ya pengen meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara dianya itu sadar bahwa dianya itu belajar itu penting bagi dirinya. Kualitas Motivasi pembelajaran. internal kayak gitu Bapak Rosadi. Jadi lebih menekankan tadi Pak Wapi bilang kemandirian belajar ya. Ya. Kualitasnya dari pembelajaran itu. Kira-kira dari situ strategi nih yang dipakai untuk meningkatkan kompetensi dari kemandirian dan tadi apa kapasitas kemampuan siswa itu Ya. apa? Strateginya nih kira-kira Pak Wapi. Strateginya mungkin yang boleh saya gambarkan lebih ke sini Bapak Rosadi. Untuk meningkatkan Ya. Kemandirian belajar, dia bisa mandiri. Kalau saya pribadi sebagai manusia, saya bisa mandiri ketika saya merasa itu emang harus saya lakukan. Atas dasar suatu kebutuhan saya mau untuk bisa mandiri. Saya mau belajar ketika saya butuh belajar itu bagi saya. Kenapa? Caranya bagaimana si anak bisa butuh akan pembelajaran? Mungkin strategi dari saya membuat pembelajaran menjadi semakin lebih bermakna dan menarik bagi anak. Menyadarkan posisi si murid tersebut, siswa tersebut sadar diri dan kebutuhannya. Belajarnya ya dengan difasilitasi dengan yang tadi caranya mengajar saya seperti apa, berdiferensiasi menyesuaikan dengan pola pikir mereka. Dan kebetulan kan saya menggunakan model pembelajaran learning trajectory gitu Bapak Rosadi. Jadi learning trajectory itu pola pikir anak itu dalam menangkap suatu materi, dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu beragam macam cara gitu. Nah, saya sebagai guru mungkin hanya mengajarkan satu cara, ya anak sulit gitu. Anak jadi nggak mau, jadi lebih lanjutnya lagi nggak mandiri. Jadi mungkin saya harusnya menyampaikan beberapa cara, beberapa metode diferensiasi tadi lewat media, lewat apa sehingga anak-anak menjadi lebih tergugah dan lebih lanjutnya lagi menjadi lebih mandiri belajarnya. Dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa Anaknya mungkin, ya, kayak gitu Bapak. Iya, iya. Jadi tadi learning trajectory Pak ya. Learning trajectory. Itu luar biasa satu metode juga bisa diterapkan di pembelajaran Bapak ya. Ya. Dan itu bisa salah satunya menutupi kebutuhan siswa ya. Betul. Setiap individu siswa. Tadi Bapak bilang kembali ke awal dari skala 1 sampai 10 mungkin ada di 8,5 sampai 9 ya. Dan itu mungkin hanya 1-2 siswa yang Di bawah KTP Iya, yang perlu bantuan lagi lah. perlu bantuan lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran Pak ya. Betul. Jadi emang sudah tercapai Pak ya. Nah, kemudian Pak, pengembangan nih ke depan untuk meningkatkan kompetensi Bapak nih sebagai guru atau wali kelas, apa nih ke depannya untuk meningkatkan kompetensi Bapak sendiri? Peningkatan kompetensi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mungkin Bapak Rosadi ya. Iya. Ya salah satunya dengan cara yang kita lakukan seperti ini Bapak Rosadi. Melakukan supervisi, coaching, observasi sehingga saya tahu kelemahan dan kelebihan saya gitu. Selain itu kan lebih lanjutnya mungkin saya kurang akan opsi-opsi strategi pembelajaran, metode pembelajaran bisa dengan melaksanakan bimtek, ngobrol dengan rekan sejawat, ngobrol dengan partner sekelas atau fase. Masih banyak cara mungkin Bapak Rosadi dan yang paling mungkin ingin saya lakukan untuk saat-saat ini belajar lebih banyak dan bertanya lebih banyak. Jadi belajar mandirinya lewat PMM, bertanya lebih banyaknya mungkin dengan Pak Rosadi, rekan sejawat. Memaksimalkan kegiatan aplikasi PMM Pak ya? Ya, Karena di sana banyak sekali komunitas-komunitas yang yang termasuk di baru. sekolah sini juga ada komunitas Pak ya, komunitas
ini ya. Saya juga ikutan mungkin. Pak Bobi, nih kapan nih ada rencana untuk menerapkan strategi ini nih? Kira-kira kapan nih? Tidak akan banyak lama mungkin Pak Rosadi. Kegiatan pembelajaran besok misalkan berlangsung, insya Allah saya malam akan segera untuk mengeksekusi merencanakan proses pembelajaran setelah saya belajar strategi yang baru. Secepat mungkin Bapak Rosadi. Ya, secepatnya Pak ya. Ya. Karena semakin lama justru kita menunda-nunda hal yang untuk kepentingan siswa juga kadang-kadang kita lupa Pak ya. Betul. Tapi kalau kita lakukan secepatnya ya lebih baik Pak ya. Ya. Pak Bobi, ini agak sedikit terakhir nih Pak Bobi. Kira-kira bisa ceritakan kembali nih kesimpulannya dari percakapan kita kali ini, kemudian ketika praobservasi kemarin ya, kemudian saat diobservasi, atau Pak Bobi bisa urutkan nih dari kemudian observasi, kemudian kesimpulan hari ini nih. Kira-kira pendapat Pak Bobi bagaimana nih? Lebih banyaknya sebagai manusia harus senantiasa ya bersosialisasi gitu Bapak Rosadi, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia juga tidak bisa melihat apa yang ada di atas kepala mereka gitu. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di atas kepala saya. Kekurangan saya juga saya tidak bisa melihat. Sehingga dengan adanya coaching dan supervisi ini harusnya bagi guru itu jangan menjadi suatu momok yang menakutkan. Ada pengawas yang mau datang ke kelas, jangan sampai takut. Ada kepala sekolah yang mau datang ke kelas, jangan sampai takut. Justru itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk senantiasa tahu kelemahan kita, membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Gitu. Sehingga kesimpulan dari kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi mengingatkan kepada diri saya bahwa saya itu masih jauh dikatakan sempurna, banyak kekurangan. Sehingga lebih lanjutnya saya harus senantiasa belajar lagi, bertanya lagi, berusaha lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bapak. Itu dari sudut guru ya. Ya. Guru. Kalau untuk kepentingan murid apa nih Pak Bobi? Ya, kesimpulannya nih dari kesimpulannya murid harus bisa diberikan sesuatu yang bermakna gitu Bapak Rosadi. Pembelajaran yang bermakna. Sudut pandang murid ketika saya diperbaiki lagi, disupervisi lagi, mudah-mudahan murid juga bisa kualitasnya lebih meningkat lagi, lebih baik lagi. Iya. Kalau bukan sama saya, sama siapa lagi kan? Saya salah satu sebagai aspek pendukung siswa untuk bisa menjadi lebih baik. Baik. Seperti itu mungkin Bapak Rosadi. Luar biasa Pak Bobi jawabannya. Tadi kalau boleh diulang, kalau untuk ke guru mungkin mengingatkan diri sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi ya. Kemudian untuk siswa itu sebagai peningkatan dirinya dalam pembelajaran selanjutnya Pak Bobi ya, di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sedikit saja Pak Bobi, satu pertanyaan terakhir. Siap. Perasaan jujur Pak Bobi ya. Jujur. Perasaan jujur dari awal antara diobservasi oleh saya sendiri sebagai seorang rekan lah, calon guru penggerak itu rekan. Bedanya sama pengawas. Rasanya bagaimana Pak Bobi? Kalau dengan rekan sejujurnya ketika kita ada kesalahan juga enak untuk diobrolkan bagi saya pribadi gitu. Ketika saya dinasehati oleh rekan karena kita merasa kita itu setara, yaitu terkesan seperti ngasih tahu dan membantu kita. Gitu. Kita mitra mungkin. Kalau misalkan sama pengawas, dikarenakan ya emang kita jarang juga bertemu dengan pengawas gitu. Jadi pasti ada suatu rasa ketegangan, ketakutan. Takut saya dimarahin, takut saya apa gitu. Jadi ya merasa senang jujur saya ketika saya dilibatkan dalam segala program CGP mungkin dari yang Bapak Rosadi saya kena imbasnya. Saya pribadi justru saya merasa bersyukur gitu. Baik. Oke Pak Bobi, terima kasih banyak. Siap Bapak Rosadi. Sudah melakukan pasca observasi kegiatan kita berbicara dan wawancara. Dan mohon maaf mengganggu dari kemarin. Tidak apa-apa. Minta bantuan Pak Bobi dan Mas. Saya mencoba masuk ke kelas ya, dan lain sebagainya, kemudian administrasi gitu ya. Ini saya tunjukkan Pak Bobi dari catatan kemarin ya, yang modul ajar Pak Bobi. Ini saya pikir sudah luar biasa Pak Bobi ya. Dari modul Pak Bobi, dari saya coba cek juga sudah luar biasa ya, sudah berdiferensiasi ya. Terima kasih hari ini Pak Bobi.
sampai bertemu lagi kalau ada waktu. Siap, siap. Saya akan selalu melakukan coaching sepertinya. Siap. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya Amin. dan kita semua. Bagi saya Amin. juga. Amin. Demikian wawancara pasca observasi dengan Pak Wapi, kemudian dengan Ibu Rita dari pengajian praktek CGP Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.